Oke guys, coba deh kita pikirin bareng-bareng. Kayaknya ada satu rahasia besar. Rahasia tentang fase akhir kapitalisme yang sengaja banget disimpan rapat-rapat sama para konglomerat dunia. Dan ini bukan cuma soal bisnis biasa loh. Ini tuh soal sistem. Pasti pernah kan lo lihat berita terus mikir, gila, gimana ceritanya sih orang kayak Warren Buffett atau yang lagi ngehits banget Jensen Huang dari Nvidia bisa jadi sekaya itu? Maksud gue, kekayaannya tuh udah di skala yang ya nggak masuk akal lagi lah. Bayangin, dalam semalam doang harta mereka bisa nambah triliunan. What? Gimana caranya coba? Nih, dengerin ya. Jawabannya tuh bukan, oh mereka kerja keras. Bukan juga cuma karena inovasi produk doang. Dan yang pasti, ini bukan soal hoki-hokian. Ada sebuah mesin, sebuah sistem yang dirancang super pintar, yang diam-diam jalan di belakang ini semua. Dan nama sistem itu adalah pasar modal publik. Nah, inilah dia kuncinya. Kunci buat ngebuka semua rahasia kekayaan yang super ekstrim di era kita sekarang. Yuk, hari ini kita bakal bedah tuntas cara kerjanya sampai ke dalam-dalamnya. Oke, pertama-tama kita harus mengerti satu konsep dasar yang anehnya hampir nggak pernah diajarin di sekolah. Jadi ada dua jenis penghasilan. Yang pertama itu dari tenaga atau sebut aja labor income. Gampangnya, lo nuker waktu dan tenaga buat dapat duit. Lo berhenti kerja, ya duitnya berhenti juga. Simple. Nah, yang kedua, dan ini yang paling penting, ini adalah penghasilan dari modal atau capital income. Di sini, aset lo yang kerja buat lo. 24 jam, 7 hari seminggu, bahkan pas lo lagi tidur. Oke, jadi di dalam dunia capital income ini, ada satu aset yang jadi rajanya. Aset yang paling kuat, namanya ekuitas. Atau gampangnya, ya saham di perusahaan yang udah go public. Nah, ini dia senjata utama mereka. Biar kebayang, kita lihat contoh nyata deh. Lo tahu nggak gaji resminya seorang Warren Buffett sebagai CEO itu cuma $100.000 setahun? $100.000? Itu kan ya setara lah sama gaji manajer level atas di Jakarta. Jauh banget kan dibanding total kekayaannya? Tapi di hari yang lagi bagus-bagusnya, pas saham perusahaannya naik dikit aja, kekayaannya itu bisa nambah lebih dari $1 miliar. $1 miliar cuma dalam 24 jam. Nah pertanyaannya, duit segitu datangnya dari mana? Udah pasti bukan dari gajinya kan? Nah, disinilah poin kuncinya. Kekayaan segede itu bukan imbalan buat kerja keras banting tulang. Bukan. Itu murni hasil dari kepemilikan modal, kepemilikan saham yang nilainya ibaratnya dipompa sama kepercayaan dan duit dari jutaan investor publik. Ya, orang-orang kayak kita juga. Contoh yang paling baru dan paling gila mungkin ya, Jensen Huang, bosnya Nvidia. Dia itu cuma punya sekitar 3-4% saham perusahaan yang dia bangun sendiri. Pas dunia lagi gila-gilanya sama AI dan saham Nvidia meledak, kekayaannya langsung melesat ke langit. Bukan karena bonus loh ya, tapi murni karena dia punya beberapa lembar kertas sakti yang namanya saham yang nilainya digoreng abis-abisan sama pasar. Oke, sekarang kita udah tahu kan apa senjatanya. Nah, pertanyaan berikutnya, gimana sih cara kerja mesin duit ini sebenarnya? Yuk kita bedah lebih dalam lagi. Inti dari semua permainan ini sebenarnya cuma satu konsep, namanya monetisasi ekspektasi. Kedengarannya ribet ya, gampangnya gini, ini tuh seni buat ngubah cerita, ngubah visi, ngubah janji soal masa depan yang keren, jadi duit beneran yang bisa lo pegang hari ini juga. Cara mainnya tuh sebenarnya simple banget, cuma 3 langkah. Langkah pertama, jual janji masa depan lo ke publik lewat yang namanya IPO. Langkah kedua, ambil duit dari orang-orang yang percaya sama janji lo itu. Dan langkah ketiga, para pendiri dan investor awal, cash out. Mereka ubah cerita itu jadi kekayaan nyata buat mereka sekarang juga. Contoh paling klasiknya ya Amazon. Coba bayangin, Amazon tuh hampir 20 tahun loh nggak untung sama sekali, rugi terus. Tapi Jeff Bezos, dia udah jadi miliarder jauh sebelum perusahaannya cetak profit. Kok bisa? Ya itu tadi, karena pasar modal nggak beli kenyataan. Mereka beli cerita. Mereka beli visinya Jeff Bezos tentang masa depan. Jadi, sistem ini tuh sebenarnya puncak evolusi dari kapitalisme. Dulu, orang kaya itu yang punya pabrik. Terus, zaman ganti, orang paling kaya itu yang punya bank. Nah, sekarang, di fase terakhir ini, kekayaan paling gede itu datangnya dari punya kepemilikan digital, yaitu saham, di sebuah platform yang ngendaliin cerita dan ekosistem. So, sekarang lo tahu rahasianya? Gue tahu, mungkin abis denger ini ada 2 reaksi. Mungkin lo jadi marah, ngerasa, wah curang banget nih sistem.
wajar. Atau lo bisa jadi justru terinspirasi, karena sekarang lo ngerti cara mainnya. Dan ini bagian yang paling penting guys. Sistem ini, pasar modal ini, sebenarnya tuh terbuka buat siapa aja, bukan cuma buat para miliarder doang. Pengetahuan yang barusan lo dapat ini, inilah tiket masuk lo buat ikutan main. Terus apa yang bisa kita lakuin? Ada 3 prinsip simpel aja. Pertama, ubah mindset. Dari yang cuma jadi konsumen, coba mulai jadi pemilik. Sekecil apapun punya saham, itu artinya lo udah ada di sisi yang benar dari sistem ini. Kedua, pelajarin fundamentalnya, jangan cuma ikut-ikutan hype doang. Dan ketiga, mikirnya jangka panjang. Kekayaan di sini tuh dibangun dalam hitungan dekade, bukan hari. Pada akhirnya, gini, para konglomerat itu sebenarnya nggak nyembunyiin rahasia ini. Mereka cuma ngomong pakai bahasa yang nggak diajarin ke kita di sekolah. Tapi sekarang, lo udah tahu bahasanya. Jadi pilihannya balik lagi ke lo, simpel aja. Lo mau terus-terusan jadi bensin yang ngejalanin mesin mimpi orang lain, atau lo mau mulai pakai mesin yang sama buat ngegas mimpi lo sendiri? Jawabannya ada di tangan lo masing-masing.